Hujan deras mengguyur Bandung pada malam itu. Imas yang masih setia berdiri di depan makam suaminya Dik-Dik yang baru saja dimakamkan. Matanya pun menjadi sembab, hatinya hancur. Dik-Dik dihabisi dengan keji oleh Kang Gobang, seorang preman yang dulu menguasai kawasan terminal. 3 bulan sudah berlalu, tetapi kesedihan masih menyeliputi hati Imas. Setiap malam, bayangan suaminya terus menghantui pikirannya, membuat air matanya tak kunjung kering. Namun, di balik kepedihan yang mencekam, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam jiwanya, api dendam yang berlahan membakar hatinya. Dia sadar bahwa meratapi nasib tak akan mengembalikan orang yang dia cintai. Tangis tak akan mengubah kenyataan. Yang tersisa hanyalah luka dan amarah yang semakin mendalam. Dan kini hanya ada satu cara untuk meredakan gejolak di dalam dadanya, membalaskan dendam. Dengan genggaman tangan yang semakin erat, Imas bersumpah ia tak akan diam. Ia akan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Malam itu, di bawah remang lampu jalan, Imas melangkah pelan namun pasti. Hatinya bergejolak, bukan karena takut, tetapi karena tekad yang mulai membaca. 3 bulan ia habiskan dalam kesedihan, namun kini ia tak ingin lagi menjadi korban. Ia mulai menyusuri jalanan, mencari celah masuk ke dunia yang dulu ia benci, dunia premanisme. Dengan kecantikannya yang masih bersinar, meski dilanda duka, Imas mendekati kelompok-kelompok preman kecil. Ia tahu di dunia ini kekuatan adalah segalanya, maka ia menawarkan sesuatu yang bisa membuat mereka tertarik. "Akang, aku butuh orang yang bisa mengajariku bertahan," ucapnya tegas kepada seorang preman yang tengah merokok di sudut gang sempit. Laki-laki itu menyipitkan mata, menatap Imas seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengarkan. "Perempuan sepertimu mau belajar di dunia kami?" tanyanya dengan nada meremehkan. Imas hanya tersenyum tipis. "Akang, aku bukan hanya sekedar belajar. Aku ingin membangun kekuatanku sendiri." Pada malam itu, Imas memulai langkah. Bukan lagi sebagai perempuan lemah yang hanya bisa menangis, tetapi sebagai seorang yang siap menghadapi kerasnya dunia dengan caranya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, dan Imas bukan lagi wanita biasa. Dulu ia hanyalah seorang janda yang dirundung kesedihan, terjebak dalam dunia yang tak memberinya pilihan selain menangis. Tapi kini nama Imas bergema di dunia hitam Bandung. Orang-orang tak lagi menyebutnya dengan nama biasa. Mereka memanggilnya Ibu Bos. Di balik senyumnya yang tenang, tersembunyi kecerdasan yang luar biasa. Tangannya tak pernah kotor secara langsung, tapi setiap pekerjaan kotor di kota ini tak luput dari pengaruhnya. Jika ada seseorang yang ingin menagih hutang, menggertak lawan bisnis, atau menuntaskan dendam yang lama membara, mereka harus datang ke Imas. Suatu hari, di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi asap rokok dan tumpukan uang, Imas duduk di balik meja kayu besar, memeriksa pekerjaan yang datang kepadanya hari ini. Segepok uang terlempar di hadapannya oleh seorang pria kaya yang membutuhkan bantuan. 2 hari, aku ingin dia lenyap, kata pria itu dengan suara bergetar. Imas hanya menatapnya dengan mata tajam, lalu menyeringai tipis. "Kami tidak menghilangkan orang, Kang. Kami hanya memberi mereka pelajaran," ucapnya pelan, tapi penuh ancaman. Dari seorang janda yang tak berdaya, kini ia menjelma menjadi ratu di dunia gelap. Bukan lagi korban, tapi pemilik kekuasaan. Di dunia preman ini, kekuasaan adalah segalanya. Malam ini di Bandung terasa dingin dari biasanya. Di sebuah ruangan yang remang, Imas duduk di balik meja kayunya. Jari-jarinya mengetuk permukaan dengan pelan, penuh hitungan. Meski ia kini adalah bos, pemimpin kelompok preman bayaran terbesar di kota ini, masih ada satu hal yang terus menghantui pikirannya, membalaskan dendam kepada Kang Gobang. Nama Gobang itu adalah luka yang belum sembuh, dendam yang belum tuntas. Dialah pria yang menghancurkan hidupnya, merenggut segalanya hingga Imas terjerumus ke dunia yang dulu ia benci.
Ia bisa melupakan banyak hal, tapi tidak untuk si Gobang ini. Maka Imas langsung bergerak. Ia menyewa orang-orang terbaik, preman-preman paling brutal, mereka yang tak mengenal belas kasihan, mereka yang diberi perintah untuk menghabisi Gobang akan melakukannya tanpa ragu. Sebuah sudut ruangan, 3 pria berbadan kekar duduk menunggu instruksi. Salah satu seorang algojo bayaran yang terkenal di kalangan bawah menatap Imas dengan tatapan tajam. Targetnya kan sudah jelas, kata Imas dengan suara dingin. Kang Gobang harus lenyap dari dunia ini. Berapapun biayanya akan aku bayar. Pria itu menyeringai, kami suka pekerjaan seperti ini. Imas mengangguk dengan pelan, tapi di dalam hatinya ia tahu ini bukan sekedar pembunuhan. Ini adalah akhir dari perjalanan panjangnya. Ini adalah bukti bahwa ia bukan lagi wanita yang lemah. Malam itu perintah telah diberikan, dendam telah dilepaskan, dan tak lama lagi Kang Gobang akan merasakan apa yang selama ini Imas pendam, rasa sakit yang tak pernah terbayarkan. Pada malam itu Kang Gobang tengah duduk santai setelah baru keluar dari jeruji besi di sebuah warung kopi di pinggiran kota. Ia tak tahu bahwa belasan orang telah mengintainya sejak sore tadi. Saat ia beranjak dari kursinya, Imas sendiri yang datang menemuinya. Dengan senyum yang dingin ia berkata, "Masih ingat aku, Kang? Kamu sudah mengambil sesuatu yang berharga dariku," kata Imas. "Sekarang giliran aku mengambil sesuatu dalam dirimu." Dengan hitungan detik dari kegelapan, preman-preman bayaran muncul mengepung Gobang. Gobang mencoba melawan, tapi usia telah melemahkannya. Tubuhnya dihajar bertubi-tubi hingga tersungkur. Darah bercampur air hujan telah membasahi tanah yang merah. Tak lama kemudian Imas berjongkok di sampingnya, menatapnya dengan dingin. "Aku ingin kau merasakan penderitaan yang aku rasakan." Dengan gerakan cepat ia menancapkan belati ke dada Kang Gobang. Imas kemudian menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya terasa lega. Balas dendamnya telah selesai. Dengan langkah mantap ia berjalan menjauh, meninggalkan dunia yang telah membesarkannya dan mencari kehidupan yang baru.